Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona kicau Tulungagung. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena di video saya banyak sekali logo, banyak sekali foto produk-produk. Itu karena banyak sekali konten saya yang dicuri orang. Makanya saya antisipasi dengan beberapa logo di video-video saya. Mohon maaf sekali, mungkin teman-teman nanti agak terganggu dalam menonton video saya. Yuk kita lanjutkan saja pembahasan ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan birahi yang biasa terjadi pada burung murai batu ya. Nah, kenapa saya membahas ini ya? Itu karena ini nanti sebagai patokan ketika kita setting harian burung murai batu kita perlu ada naik atau perlu ada turun. Karena begini ya teman-teman, proses waktu kita setting burung itu ya, terkadang kita mulai seumpama dari 77 itu sudah main enak, terus berjalan dua gantang atau tiga gantang itu masih enak, dan biasanya keempat atau kelima nanti akan mengalami penurunan di performanya. Nah, di situ kita harus tahu patokan saatnya EF harian itu diturunkan atau dinaikkan. Nah, penurunan performa ini bukan akibat dari salah setting di tempat lomba ya, atau bukan salah setting di area gantangan, atau bukan salah setting di H-1 atau H-2. Biasanya itu terjadi karena kita tidak begitu jeli tentang birahi ketika hariannya. Jadi kita salah menentukan EF hariannya. Ketika biasanya kita berpatokan di berapa jumlah EF-nya untuk harian biasanya enak, kok tiba-tiba kurang enak, berarti itu coba kita rubah EF hariannya, perlu naik atau perlu turun. Cuma di situ saja teman-teman. Jika teman-teman nanti merubah settingan di H-1 atau di hari hanya, itu tidak banyak berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau seumpama satu gantang, dua gantang, tiga gantang itu sudah enak dengan porsi yang telah ditetapkan, terus nanti keempat atau kelimanya nanti ada penurunan performa, itu tandanya teman-teman harus mengubah porsi EF hariannya. Sebenarnya tidak begitu rumit ya, nanti cukup dinaikkan 22 atau diturunkan 22, itu biasanya nanti akan ketemu enaknya lagi. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui di hariannya itu burung kita itu sedang mulai meningkat birahinya atau menurun birahinya. Ketika di hariannya kita lihat perilaku burung ketika dia makan jangkrik itu sering dimasukkan ke dalam wadah pakan atau wadah minum, terus dia kadang menaikkan sepahnya, memasukkan sepahannya ke dalam cepuk makan atau minum, itu tandanya birahinya mulai naik, birahinya mulai tinggi. Jadi teman-teman harus menurunkan porsi EF hariannya. Kalau tidak segera diturunkan ya, biasanya itu nanti lama-lama burung akan semakin meningkat birahi, emosinya pun akan semakin meningkat. Terus nanti biasanya di dalam kerodong itu gampang marah-marah sendiri, kadang gelabakan sendiri, dia
terbang-terbang di dalam kerodong itu menandakan dia sudah mulai semakin tinggi birahinya. Terus nanti biasanya burung akan menjadi galak, teman-teman. Menjadi galaknya itu seperti ini. Ketika kita bawa ke gantangan, ketika masih dalam kerodong, ada orang lewat, dia tahu bayang-bayangan, dia lihat bayangan lewat di kerodongnya dari dalam, dia galak matuk-matukin kerodong dari dalam. Nah, itu tandanya dia sudah mulai muncak birahi. Terus nanti dia akan semakin galak ketika kita beri makan, itu kan matok-matokin tangan, seperti itu teman-teman. Nah, mohon maaf kepada teman-teman ya, kenapa banyak video saya memberikan logo zona kicau ataupun produk-produk pakan seperti itu ya. Itu karena banyak video-video saya yang diambil oleh seseorang, terus diedit lagi, terus di-upload lagi. Ya begini teman-teman, seperti itu kurang baik ya, karena saya itu bikin konten itu lama teman-teman. Soalnya saya harus mencari bahan, terus saya uji coba dulu, terus nanti saya beritahu ke teman-teman. Ketika sudah tahu hasilnya bagaimana, saya bikin konten, saya kontenkan, seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya lama, saya berpikir pun lama. Tiba-tiba ada yang mencuri konten-konten saya lalu di-upload lagi. Ya teman-teman itu perhatikan, kenapa saya upload itu pasti lama, nggak bisa setiap hari. Mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali. Dan itu tidak pasti teman-teman, karena ya itu tadi, kalau saya dapat bahan konten, saya cari, saya uji coba. Nanti kalau berhasil saya buat konten, saya up di YouTube. Kalau saya menyisipkan beberapa logo zona kicau atau beberapa produk di video saya ya, itu sebagai antisipasi jika video-video saya nanti akan dicuri orang. Dan anehnya lagi, ketika saya upload, view-nya itu seumpama cuma 2000 ya, diupload orang lain dengan suara saya, video saya, itu view-nya bisa tembus 50.000 bahkan 70.000. Yang rugi kan ya saya mencari bahan itu juga sulit, saya praktek, saya uji coba itu juga penuh resiko. Tiba-tiba hak cipta saya dicuri orang. Jadi sekali lagi, bukan maksud hanya untuk promosi atau gimana. Saya di sini menjelaskan semua itu untuk menjaga hak cipta saya, hak konten saya, hak pribadi saya, karena saya sebenarnya ya juga tersinggung kalau konten-konten saya itu dicuri. Soalnya itu penuh perjuangan teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.